Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Lampung jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dari tim Alodi. Yang terdiri dari saya, Vera Anirawati sebagai ketua tim, dan saya Umi Aulia sebagai anggota tim. Di sini kami akan menyampaikan perencanaan bisnis Kuko Bakery. Banyak penduduk Lampung yang berprofesi sebagai petani kopi. Namun, permasalahan yang terjadi dari proses pengolahan kopi tersebut ialah selalu meninggalkan ampas atau limbah kulit kopi. Hal itu yang menyebabkan penumpukan limbah kulit kopi yang dapat mencemari lingkungan. Limbah kopi sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Limbah kulit kopi akan diolah menjadi tepung yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan roti. Profil usaha Kuko Bakery ini sendiri yaitu Kuko Bakery merupakan usaha yang bergerak di bidang pengolahan makanan yaitu roti yang menggunakan bahan dasar dari kulit kopi. Kulit kopi yang diolah menjadi tepung ini digunakan untuk pembuatan roti. Visi dan misi dari usaha Kuko Bakery ini yaitu visinya yaitu menjadi perusahaan yang menghasilkan produk roti dengan tujuan penguatan dan perluasan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Misinya sendiri yaitu menghasilkan produk kopi yang berbahan dasar tepung kulit kopi, menyediakan produk roti yang berkualitas tinggi dengan manfaatkan limbah kulit kopi, lalu memuaskan konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik, dan yang terakhir yaitu menghasilkan produk roti dengan cita rasa dan aroma sama seperti kopi. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT dari Kuko Bakery ini sendiri. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu ada inovasi roti berbahan dasar kulit kopi, lalu terdapat kandungan kafein yang dapat menurunkan kadar kolesterol, lalu memiliki aroma dan cita rasa alami kopi. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahannya, yaitu ada masyarakat yang tidak mengkonsumsi kopi. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, banyak masyarakat yang menyukai kopi. Lalu pesaing usaha kopi berbahan dasar tepung kulit kopi masih sedikit. Lalu yang ketiga yaitu ada banyak petani kopi di Lampung sehingga bahan baku mudah didapatkan. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Di sini yaitu bersaing dengan kompetitor roti yang sudah ada di pasaran. Yang selanjutnya yaitu analisa pestel. Yang pertama ada analisa politikal. Pemerintah selalu berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Berbagai upaya terus dilakukan mulai dari sisi suplai terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan. Lalu yang kedua ada analisa ekonomik. Kuko Bakery dapat memberikan dampak pengaruh ekonomi yang cukup besar bagi para petani kopi di daerah Lampung. Limbah kulit kopi dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Petani dapat menjual limbah kulit kopi sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan bagi para petani. Yang ketiga yaitu ada analisa sosial. Inovasi produk Kuko Bakery muncul untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berhubungan dengan aspek kesehatan, kenyamanan, dan kenikmatan atau kepuasan. Perkembangan zaman yang semakin modern membuat gaya hidup masyarakat mengalami pergeseran sehingga masyarakat cenderung menginginkan hal-hal yang praktis dan mudah diperoleh. Lalu yang keempat ada analisa teknologikal. Di sini teknologi yang digunakan saat proses mengolah tepung kulit kopi menjadi produk roti Kuko Bakery menggunakan teknologi yang modern. Lalu yang kelima ada analisa environmental atau lingkungan. Banyaknya limbah kulit kopi di lingkungan sekitar menjadi peluang ketersediaan tepung sebagai bahan baku pembuatan roti di Kuko Bakery. Lalu untuk yang terakhir sendiri ada analisa legal. Kuko Bakery memiliki rencana ke depannya untuk mengurus surat izin usaha atau SIO, sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia, BPOM, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang selanjutnya yaitu profil pelanggan. Yang pertama yaitu job customer. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki kesibukan di pagi hari yang menyebabkan mereka tidak sempat untuk makan pagi. Lalu untuk profil pelanggan yang selanjutnya yaitu ada pain customer. Produk tidak membuat kenyang atau bertahan tidak terlalu lama. Lalu yang kedua yaitu menimbulkan sampah plastik dari kemasan tersebut. Lalu untuk gen customernya sendiri, konsumen menginginkan makanan praktis dan harga terjangkau namun tetap dengan cita rasa yang baik. Lalu yang selanjutnya ada produk usaha. Pain reliever di sini yaitu cukup banyak bisnis yang berkembang pada industri pangan seperti roti,
Akan tetapi, di sini gen kreatornya sendiri kita menciptakan inovasi baru bisnis roti yang dijalankan menggunakan bahan dasar yang berbeda dengan bisnis roti lainnya. Kuko Bakery memanfaatkan limbah kulit kopi yang dapat mencemari lingkungan ini diolah menjadi tepung dan digunakan menjadi bahan dasar pembuatan roti. Yang selanjutnya yaitu ada offerings, memiliki banyak manfaat yang dapat ditawarkan kepada konsumen melalui strategi word of mouth agar lebih dikenal oleh banyak masyarakat. Selanjutnya, operasional usaha. Yang pertama itu ada alat. Alat sendiri yang digunakan oleh Kuko Bakery ini yang pertama ada mesin prover, itu digunakan sebagai pengembang adonan. Lalu kedua ada open gas sebagai pemanggang roti. Lalu yang ketiga ada mixer spiral, itu berguna untuk adonan kental dan kalis. Lalu yang keempat ada timbangan sebagai alat takaran bahan. Lalu yang kelima ada mangkuk sebagai wadah adonan. Lalu yang keenam ada gelas, digunakan untuk mengukur bahan baku yang cair. Yang ketujuh ada piping bag atau plastik segitiga, digunakan sebagai pemberi topping. Lalu yang kedelapan ada loyang. Selanjutnya yaitu ada rencana operasional usaha bahan. Yang pertama yaitu ada tepung kulit kopi, kedua ragi, yang ketiga ada gula pasir, yang keempat ada telur, dan yang kelima ada garam, keenam air bersih, ketujuh susu, dan yang terakhir mentega. Selanjutnya adalah proses produksi. Proses pertama adalah menyiapkan bahan-bahan. Kuko Bakery sendiri menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas pula. Proses selanjutnya adalah pencampuran atau mixing. Pencampuran sendiri dilakukan sampai adonan terasa kalis yang kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi. Proses ini digunakan untuk memecahkan gula oleh ragi. Dilanjutkan dengan proses pembentukan atau proofing, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengemasan atau sheeting. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencetakan atau molding, pemanggangan atau baking. Pemanggangan sendiri dilakukan maksimal 15 menit. Selanjutnya adalah proses pengemasan produk. Dan yang terakhir adalah proses membersihkan hasil pekerjaan. Rencana usaha ini tidak akan berjalan sukses apabila tidak ada tim yang hebat di belakangnya. Vera Andirawati sebagai owner dan juga manajer produksi memiliki pengalaman selama 2 tahun dalam membangun usaha pengolahan makanan. Dan Umi Aulia sebagai manajer keuangan dan manajer pemasaran memiliki pengalaman di bidang mengelola keuangan dan melakukan pemasaran. Dalam rencana pemasaran usaha, Kuko Bakery menerapkan strategi 4P. Yang pertama adalah produk. Kami menghasilkan produk roti berbahan dasar tepung kulit kopi. Kemudian place, di mana itu tempat. Usaha ini bertempat di wilayah pendidikan di Bandar Lampung, lebih jelasnya yaitu Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya adalah price atau harga. Harga dari produk roti kami yaitu 22.000 per pieces. Dan yang terakhir adalah promosi. Kami melakukan promosi melalui word of mouth dan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Sumber modal kami terdiri dari 2. Yang pertama adalah sumber modal pribadi sebesar 21 juta dan modal dari investor sebesar 25 juta rupiah. Berikut merupakan rencana keuangan bisnis Kuko Bakery. Target penjualan kami selama 1 bulan sebesar 1.000 pieces dengan harga satuan sebesar Rp22.000. Sehingga pendapatan selama 1 bulan sebesar 22 juta rupiah. BEP akan dicapai ketika mencapai target penjualan 2.110 pieces roti. Profit akan didapat selama 1 bulan sebesar Rp4.700.000. Inovasi usaha Kuko Bakery melakukan inovasi dengan membuat roti berbahan dasar tepung dari limbah kulit kopi sehingga tercipta rasa dan aroma alami kopi. Teknologi usaha yang digunakan oleh Kuko Bakery yaitu oven gas deck otomatis, mixer spiral, dan mesin pengembang adonan roti demi menjaga kualitas produk. Kesimpulan dari rencana bisnis kami adalah Kuko Bakery merupakan rencana usaha yang bergerak di bidang pengolahan makanan, yaitu roti berbahan dasar tepung kulit kopi. Hal tersebut berguna untuk mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah kulit kopi serta dapat menjadi tambahan pendapatan bagi para petani kopi di Lampung.
Dari penyampaian perencanaan bisnis Kuko Bakery tadi, diharapkan dapat menjadi penguatan dan memperluas ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.